Apa resolusimu tahun depan? Pertanyaan yang sering kita dengar setiap akhir tahun. Sebagian orang menjawab dengan penuh semangat, sebagian lain tersenyum pahit karena resolusi tahun lalu tidak tercapai. Lalu muncul pertanyaan yang lebih mendalam. Apakah resolusi akhir tahun itu benar-benar penting? Atau hanya ritual tahunan yang sebentar lalu dilupakan? Hari ini kita tidak akan membahas cara membuat resolusi dulu. Kita akan mulai dengan pertanyaan yang lebih mendasar, mengapa manusia merasa perlu membuat resolusi di akhir tahun, lalu apa maknanya bagi hidup kita? Akhir tahun bukan sekedar tanggal di kalender. Secara psikologis, ia adalah titik jeda. Para psikolog menyebutnya sebagai temporal landmark, titik waktu yang membuat kita merasa hidup terbagi menjadi berbagai bab. Akhir tahun memberi ilusi tapi juga kekuatan. Yang lalu adalah masa lalu, yang di depan masih bisa diubah. Inilah sebabnya kita lebih reflektif di akhir tahun, lebih jujur menilai diri sendiri, dan lebih terbuka pada perubahan. Resolusi lahir dari kesadaran akan waktu yang terus berjalan. Tanpa momen seperti ini, hidup sering terasa seperti bangun, kerja, tidur, lalu terus diulangi, tanpa pernah bertanya, apakah aku masih menuju arah yang benar? Resolusi adalah cara manusia berhenti sejenak. Banyak orang salah paham, resolusi sering dianggap harus ambisius, harus besar, dan harus terlihat sukses. Padahal, esensi dari resolusi bukanlah target, melainkan arah hidup. Target adalah angka, namun resolusi adalah kompas. Jika target gagal, orang menyerah. Jika resolusi jelas, orang menyesuaikan langkah, bukan berhenti. Filsuf Seneca pernah berkata, jika seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana ia berlayar, maka tidak ada angin yang menguntungkan. Resolusi adalah menentukan pelabuhan, bukan menjamin cuaca selalu baik. Jika resolusi itu penting, mengapa begitu banyak yang gagal? Ada beberapa alasan utama. Pertama, resolusi yang dibuat dari rasa bersalah, bukan kesadaran. Perubahan yang lahir dari rasa benci pada diri sendiri jarang yang bertahan lama. Kedua, terlalu fokus pada hasil, lupa pada proses. Kebanyakan orang hanya ingin hasil akhir, tapi menolak perjalanannya. Ketiga, resolusi tidak selaras dengan nilai hidup. Resolusi tanpa nilai hanyalah keinginan kosong. Misalnya, ingin kaya tapi tidak bekerja keras dan menjalani semua prosesnya. Lalu ingin hidupnya disiplin, tapi hidupnya tidak pernah diatur ulang. Jadi, apa fungsi terdalam dari resolusi akhir tahun? Yang pertama sebagai alat refleksi. Resolusi memaksa kita bertanya, apa yang berhasil tahun ini, apa yang menyakitkan, apa yang ingin aku ulang, dan apa yang ingin aku hentikan. Yang kedua, sebagai pernyataan tanggung jawab. Resolusi adalah kalimat tidak tertulis, aku bertanggung jawab atas hidupku sendiri, bukan takdir, bukan orang lain, dan juga bukan keadaan. Yang ketiga, sebagai harapan penuh kesadaran. Bukan harapan naif, tapi harapan yang tahu bahwa hidup itu sulit dan kegagalan mungkin terjadi. Tidak membuat resolusi bukanlah kesalahan, namun tanpa resolusi, kita mudah hidup dengan autopilot. Hari demi hari berlalu tanpa arah yang jelas. Kita sibuk, tapi tidak selalu berkembang. Bukan berarti semua orang harus menulis daftar resolusi, namun setiap orang perlu punya kesadaran arah hidup. Resolusi adalah salah satu cara paling sederhana untuk itu. Pada akhirnya, resolusi bukan janji pada dunia, bukan juga untuk media sosial, dan juga bukan untuk pembuktian. Resolusi adalah dialog sunyi dengan diri sendiri, tentang hidup seperti apa yang ingin dijalani, dan manusia seperti apa yang kita ingin latih. Tidak apa-apa jika resolusi berubah, dan tidak apa-apa jika resolusi belum tercapai. Yang berbahaya bukan resolusi yang gagal, melainkan hidup tanpa pernah mencoba mengarah kemanapun. Jadi, mungkin pertanyaannya bukan apakah resolusi akhir tahun itu penting, tapi apakah kita masih cukup peduli pada hidup kita untuk merencanakannya.